Masa intens investigasi, perang di ranah hukum antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea makin sengit dan memanas. Usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Maret 2025 lalu, maka tadi pagi di hari ini, Kamis 13 Maret 2025, sidang lanjutan telah digelar dengan agenda yang masih sama, yaitu keterangan saksi-saksi dari korban yaitu Hotman Paris. Dan di sidang tadi ternyata saksi dari Hotman Paris mengeluarkan dan memberikan keterangan yang mengejutkan pihak Rasman. Lalu seperti apa keterangan dari pihak saksi Hotman Paris yang sudah mengejutkan pihak Rasman tersebut? Apakah keterangan saksi dari Hotman itu dibenarkan atau malah disangkal oleh Rasman? Di tengah jalannya sidang yang masih terus berlanjut ini, benarkah Rasman yakin bahwa dirinya tidak bersalah seperti yang didakwakan kepada dirinya, yaitu dengan pasal pencemaran nama baik? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea dengan terdakwa Rasman Arif Nasution telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 13 Maret 2025 pagi tadi. Di mana sebelumnya diketahui dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2025 lalu, Hotman Paris yang hadir di persidangan sudah memberikan kesaksiannya dengan melontarkan berbagai kesaksian yang mengejutkan. Karena Hotman Paris memberikan kesaksian bahwa Iklim Hakim yang membantah adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Dan di sidang tadi pagi dengan agenda sidang yang masih sama, yaitu beragendakan pemeriksaan saksi-saksi fakta dari Hotman Paris ini, juga mampu membuat pihak Rasman meradap. Pasalnya, keterangan yang diberikan oleh para saksi dari Hotman Paris itu telah membuat Rasman terkejut. Dan bagaimana juga tanggapan dari Rasman atas jalannya sidang hari ini? Apakah lebih baik dari sidang sebelumnya? Saya yang melakukan, saudara kan saksi. Bukan saya Pak yang melakukan. Betul, saksi itu mengetahui, melihat dan atau mengalami. Apa yang saudara ketahui dari sini? Apa yang saudara lihat dari sini? Bahwa pertanyaan demi pertanyaan itu sudah dikoordinasikan supaya tidak tumpang tindih. Karena dalam pengalaman kami beracara, luar biasa memang cermatnya hakim ini, itu kita akui. Kami semakin hari makin melihat bahwa kemistri kita ketemu. Dan dia sangat berlaku adil. Bayangin, baru salah sedikit saja JPU langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti saksi langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti kami salah dalam pengertian pertanyaan itu agak bias, langsung ditegur. Sehingga kita harus fokus kepada kasus. Itulah sejatinya pemeriksaan. Berkeyakinan dan tinggi bahwa dua orang saksi hari ini itu adalah saksi yang kami duga dikondisikan. Maka agak lebih tebal keterangan dari salah satu saksi. Apakah Hana, apakah Miki? Tapi poin pentingnya adalah bahwa dua orang ini menurut kami sudah tidak cakap kedudukannya sebagai saksi. Karena mereka tidak menjelaskan apa pencemaran yang dilakukan. Dan posisi seorang saksi harus jelas mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan. Hari ini dua saksi fakta dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ya, ini hari dua saksi fakta loh. Dua saksi fakta ini juga yang dihadirkan oleh saudara Hotman Paris di Bareskrim. Yes. Oke? Sehingga saksi inilah yang menurut kami bisa membuat status tersangka terhadap Bang Rasman. Kedua orang saksi ini. Yeah. Tapi perlu saya pastikan dan jelaskan ini hari
sangat beruntung. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa yang pertama saksi Mike menyampaikan bahwa Bang Hotman sampai saat ini dengan saudari Hubungan terdakwa Iklim Hakim hubungannya baik-baik saja. Sampai hari ini. Sampai ini hari. Berarti sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Ya artinya baik-baik saja. Tetapi kan pertanyaan saya, kalau baik-baik saja kenapa dilaporkan? Iya. Ya kan? Nah, berarti ada niat tertentu. Ya jelas. Ya, keterangan saksi dari pihak korban, dari keterangan langsung Hotman Paris hingga para saksi-saksi lainnya, memang semuanya mengejutkan bagi Rasman. Apalagi keterangan Hotman Paris di sidang sebelumnya yang membantah kalau dirinya sudah melakukan pelecehan seksual kepada Iklim Hakim seperti yang dituduhkan Rasman kepada dirinya. Selain itu, dari kronologi waktu menurut Hotman Paris juga menyebut bagaimana mungkin terjadi kemesraan antara dirinya dengan Iklim Hakim kalau sebelumnya sudah terjadi pelecehan seksual. Meski mengejutkan kesaksian Hotman Paris di sidang sebelumnya, ditambah lagi dengan keterangan para saksi dari Hotman Paris Hutapea di sidang pagi tadi, yang juga tak kalah mengejutkannya bagi Rasman, tapi tampak Rasman seolah tak gentar menghadapi sidang yang masih akan terus berlanjut ini. Lalu apa harapan Rasman untuk sidang selanjutnya? Benarkah Rasman yakin bahwa dirinya tidak bersalah seperti yang didakwakan kepada dirinya, yaitu dengan pasal pencemaran nama baik Hotman Paris? Dan benarkah Rasman yakin kebenaran akan mengalahkan hal yang tak benar atau salah? Minggu depan itu saya tanya tadi JPU akan menghadirkan saksi dari pihak wartawan. Nah, ini yang saya tanda tanya nih, siapa di antara kalian itu? Jangan nanti kami anggap itu ya jangan sampailah mengkhianat ya. Keterangan saksi tadi yang disampaikan itu selain daripada tidak produktif, tidak berkesesuaian, itu saksi ini menjelaskan sebentar saya lupa ini mencatat poinnya. Saksi menerangkan banyak kejadian tempat perkara. Nah ini poinnya, banyak kejadian. Di dalam BAP faktanya dia menyatakan hanya satu kejadiannya dia mengetahui ini. Dia hanya mengetahui kalau Miki dia hanya mengetahui di Mall Kota Kasablanka. Dan kalau si Hana dia hanya mengetahui di Mall Pacific Place. Udah. Baru poin kedua, Miki menyatakan dia tidak punya akun Instagram. Udah, artinya ini kan tempat yang berbeda mereka. Diterangkan oleh Miki lah tadi bahwa dia melihat dari handphonenya si Hana gitu. Dan di dalam mobil. Nah ini semua sudah rancu sebenarnya keterangan mereka. Nah jadi kami yakin dengan poin-poin ini putusan pada akhirnya kalau hanya begini saksi yang dihadirkan ini pastilah onslah. Pak Rasman harus bebas demi hukum putusannya. Di sisi lain, menurut Hotman Paris, Iklim Hakim bahkan membenarkan bukti yang dimiliki Hotman Paris. Sang mantan aspri Hotman Paris itu juga mengakui bahwa tidak ada peristiwa pelecehan. Sementara Hotman Paris menyebut bahwa Rasman sempat menuduhnya melakukan pelecehan pada 20 Februari 2022 silam. Ini karena foto mesra antara Hotman Paris dengan Iklim Hakim yang beredar. Dan Hotman Paris pun menjelaskan kronologi kedekatannya dengan Iklim Hakim saat itu. Ditegaskannya bahwa keduanya memang saling bertukar pesan dan mengirim foto. Bahkan menurut Hotman, Iklim Hakim juga mengirimkan sejumlah foto dengan busana yang minim melalui chatnya tanpa Hotman Paris minta sebelumnya. Selain itu, dalam BAP-nya pun, menurut Hotman Paris, mantan asprinya Iklim Hakim menjelaskan bahwa tidak ada tindakan pelecehan seksual atas dirinya oleh Hotman Paris. Atas keterangannya di persidangan itu membuat Hotman yakin sudah membuat Rasman getar-getir dan ketakutan di muka hakim karena apa yang dituduhkannya itu tak hanya dibantah oleh Hotman saja, tapi juga oleh Iklim Hakim. Dan semua ini terungkap pada sidang yang digelar pada tanggal 6 Maret 2025 lalu. Kan tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting-chatting
sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama iklim kami itu dia bikin TikTok berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran. Bahkan selama ada sampai berapa kali nih dia itu meluk-meluk saya. Berarti kan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia peluk-peluk saya dan ikut sebagai acara TV. Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan Februari itu ada pelecehan. Tapi tanggal 10 Maret ya tanpa saya minta, Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih ya, tanggal 21 Maret. Ya. Dia kirim foto seksi dia yang nyaris hanya. Bahkan di bulan Juni dia sesudah kenal para konglomerat, sesudah terkenal dari saya, dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Lenghem. Ini dia. Dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli. Dan lu tahu nggak sampai siapa yang diundang? Mahalini. Bahkan ini yang paling maksimum bikin hakim tercengang. Tanggal 21 Maret, ya, kan si Rasman mengatakan kan saya minta foto-foto seksi. Sekiranya pun benar kalau mau sama mau, so what? Tapi ini dia nih. 27 Maret Iklim Hakim kirim, nggak saya minta, dia punya foto hanya pakai Ini lihat. Hotman selanjutnya juga menegaskan bahwa di mata hukum, apapun isi chat Hotman dengan Iklim Hakim, kalau mau sama mau bukanlah termasuk pelecehan. Menurutnya, Rasman lah yang sudah membujuk dan membangun frame dengan Iklim Hakim untuk mengaku bahwa peristiwa pelecehan betul adanya dengan tawaran kepada Iklim Hakim agar menjadi istri Rasman yang ke-8. Barusan telah selesai sidang dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim mengatakan di depan persidangan tidak ada pelecehan seksual. Iklim Hakim mengakui semua apa yang saya terangkan. Iklim Hakim mengakui bahwa kata-kata penjahat, kelainan, dan kata-kata bahwa Hotman memuaskan birahi dengan seluruh aspek, kata Iklim Hakim itu bukan kata dia. Jadi Iklim Hakim mengatakan tidak ada pelecehan seks, tidak ada pelecehan seks. Jadi semua tadi dikatakan hakim dan di BAP-nya pun Iklim Hakim sudah mengatakan tidak ada pelecehan, selesai. Sekali lagi di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang. Kalau mau sama mau itu bukan pelecehan, itu bukan pelecehan. Iklim Hakim mengatakan saya itu di frame sama Rasman. Saya tidak pernah mengatakan ada pelecehan. Itu semua kata-kata dari Rasman. Dia katanya diteleponin terus, akhirnya datang dijanjikan pekerjaan, ternyata memang dibujuk dia di frame membuat kata-kata tuduhan ini. Ini pengakuan dari si Iklim Hakim semua di sini. Saya dibujuk untuk mengaku, ya, dan juga si Iklim Hakim mengaku sejak awal ditulis sebagai kuasa, si Rasman itu sudah bujuk-bujuk dia, honor 500 juta, gratis, asal kau mau kawin dengan saya, istri ke-8. Itulah si botak, itulah si botak. Lepas dari kasus Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo kembali kisruh dengan lawan tim hukumnya. Benarkah kisruh tersebut dianggap sudah mengganggu jalannya sidang? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube.
Oke. Pemirsa Intens Investigasi, selain kesaksian yang diberikan oleh para saksi dari pihak korban, Hotman Paris Hutapea, untuk kasusnya dengan Rasman Arief Nasution yang mengejutkan pihak Rasman, kali ini Firdaus Oiwobo juga kembali melakukan aksi mengejutkan dalam ruang sidang pada Senin 10 Maret 2025 lalu. Ya, Firdaus Oiwobo diduga kembali membuat kisruh di dalam sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, penggugat mempertanyakan kehadiran Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukum dari PIK 2. Pasalnya, menurut penggugat, Firdaus Oiwobo tidak berhak hadir dalam ruangan sidang karena berita acara Sumpah Advokat atau BAS miliknya telah dibekukan oleh Mahkamah Agung. Izin yang mulia, saya pemilik law firm tersebut. Saya telah dibukukan oleh pengadilan negeri, makanya saya hargai putusan itu, saya duduk di luar. Tapi kuasa saya tidak bisa diganti yang mulia, karena itu mengikat. Saya sudah menghargai, walaupun nama saya tidak terjadi. Iya, menyampaikan kepada yang ada di sana. Siap. Karena yang bersangkutan juga dengan koksulat dan nama law firm daripada yang tadi yang disebutkan di pertama, sehingga anggota-anggota member daripada lawyernya di bawah kelompok itu ya seperti yang boleh nyatakan tidak bisa sidang sini ya itu diskriminasi yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum berbarang hukum sendiri. Itu diskriminatif. Saya punya hak di sini. Diskriminatif. Ya, jangan diskriminatif. Kantor hukum saya punya sendiri. Kantor hukum saya punya badan hukum sendiri. Kisruh tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh Firdaus Oiwobo. Ia merasa kesal karena tim kuasanya dianggap tidak bisa lanjut bersidang karena izin BAS-nya yang masih dibekukan. Sedangkan menurut Firdaus, ia menyebut cukup dirinya saja yang dibekukan, namun tim kuasanya tetap bisa bersidang. Enggak, memang sidang rutin kan. Biasanya kan gue duduk di depan, karena gue ada dibekukan kan gue duduknya di ruang tunggu kan. Gue menghargai persidangan kan. Karena kan kantor hukum gue. Gitu loh. Karena kepala desa itu percayanya sama kantor hukum gue kan. Jadi pengacara-pengacara yang ada di kantor gue, mereka lah yang sidang mewakili gitu loh. Gue duduk di luar arena sidang gitu. Tetapi yang bikin gue tersinggung itu pengacara yang ada di situ mau diusir. Iya, tolong ya, itu Firdaus sudah dipecat. Bapak lihat instruksi Mahkamah Agung, Firdaus tidak boleh lagi bersidang di dalam pengadilan, bila perlu diseret keluar. Kan bahasanya kasar banget. Diseret keluar. Nah, ini pengacara-pengacara yang ada di ruangan sini yang pakai bendera Firdaus, tolong disuruh keluar. Ya seakan-akan gue disuruh, loh, apa urusannya dengan kantor hukum gue? Mana regulasinya, mana undang-undang yang mengharuskan kantor hukum gue gak boleh bersidang? Hah? Kantor hukum OC Kaligi saja yang udah dipenjara 8 tahun masih bisa bersidang sampai sekarang. Kok kantor hukum gue yang status hukumnya juga masih gue belum pasti kok. Sampai sekarang surat pemberhentian gue dari Mahkamah Agung belum ada, dari Pengadilan Tinggi belum ada. Surat pembekuan gue, surat pemecatan gue dari KAI katanya pemecatan, mana belum ada, belum nyampe ke kantor gue sampai sekarang. Yang ada surat itu beredar di media sosial, malah menjadi bahan bulian buat gue. Bukan gue ngejagain pengacara-pengacara yang mau diancem, mau dilempar dari lantai 3. Gue ngejagain mereka, gitu loh. Karena kebetulan tadi kan puasa, gue nggak turunin masa. Gue puasa, nurunin masa juga kan buat jagain ini pengacara-pengacara yang diancem.
termasuk ngejagain pengacara-pengacara yang ada di situ gitu loh. Sidang seperti semula kan itu udah berjalan hampir 3 bulan ya. Dipegang oleh kantor hukum gue, sidang PIK 2 sih. Sidang PIK 2 dengan penggugat Edi Mulyadi dan kawan-kawan ya 30 orangan lah. Menggugat Pak Jokowi, Pak Agwan, Pak Antoni Salim, dan termasuk klien gue, Pak Surta Wijaya dan Mas Kota, seorang kepala desa ya, yang menjadi ketua umum Abdesi. Jadi gue hanya pengacaranya Abdesi. Namun bangkunya memang satu gitu loh, karena pengadilan kan gak bisa dipisah-pisah. Kita tergugat duduknya sederet gitu kan. Nah dianggap mereka itu kita satu gitu. Satu rombongan, padahal kita beda gitu. Masalah PIK 2 ini. Tetapi kenapa yang diserang ini gue terus setiap sidang dari dulu gitu loh. Kan gue gak pernah ngomong, jarang ngomong di sidang. Mereka berulah apapun gue gak pernah ngomong ya kan. Mereka maki-maki Pak Agwan, maki-maki Pak Jokowi pun gue santai gitu kan. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya ada hubungan keluarga juga mungkin sama gue kan gitu. Karena om gue kan kawin sama adiknya kan gitu. Bilang gitu, gue mah pengacara kepala desa. Alah bohong lu katanya. Lu baca surat kuasa gue bilang. Gue pengacara kepala desa, gue bilang gitu. Dari orang-orang ini, rombongan si Edi Mulyadi, si Kojinudin segala itu. Tapi yang senior-senior yang tua-tua ngomongnya. Yang cewek sama aki-aki lah gitu. Gue bilang, gue ini gak ada kaitannya sama PIK 2. Gue ini pengacara kepala desa Abdesi. Gak ada. Lu lihat gak gue ngomong di persidangan? Kan gue diem. Lu mau bacot apapun di ruang sidang, gue kagak pernah ribut. Gitu. Sering tuh gue gitu diperlakukan begitu. Nah terakhir gue gak sidang lah ceritanya nih. Beberapa hari kemudian gue gak sidang lah, beberapa minggu kemudian. Karena gue ada sidang di tempat lain di Jakarta Selatan. Sebelum terjadian pembekuan ini gitu. Tahu-tahu dapat laporan dari anak buah gue, rekan gue pengacara, bukan anak buah. Bos, kayaknya kita besok butuh pengawalan deh, kenapa? Kita mau dilempar dari lantai 3. Hah, kenapa? Lah, kamu jawab nggak? Yang cewek kan ketakutan. Ya saya gimana mau jawab, orangnya banyak katanya. Yang cowok juga ketakutan nih. Pak Sekjen, Pak Sabto. Pak Firdaus, tolong deh siapin orang deh kawal kita, kayak rusuh banget nih rombongan si Edi Mulyadi sama si Kojinudin. Kita disebutnya PKI melulu, penjahat, PKI, pemakan uang rakyat apa segala, kan kita nggak tahu. Pak Firdaus leader kita kan gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.